Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kita sekarang sudah memasuki minggu keempat pembelajaran dalam jaringan atau secara online. Nah, untuk minggu ini ya, kiranya sih masih di bab 1 ya, yaitu masih tentang membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Artinya kita membicarakan tentang bagaimana praktik penyelenggaraan negara tapi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, sekedar mengingatkan untuk pembelajaran minggu lalu, Ibu akan mengulas kembali sedikit saja tentang pelajaran yang sudah Ibu bahas minggu kemarin, yaitu tentang sifat negara. Nah, seperti yang kalian ketahui, sifat negara itu kan ada 3 ya. Yang pertama adalah sifat memaksa. Artinya negara memiliki kekuatan fisik untuk memaksa warga negara agar warga negara itu mematuhi segala bentuk pelaturan yang berlaku di negara kita. Nah, yang kedua adalah sifat monopoli. Apa itu sifat monopoli? Sifat monopoli adalah hak tunggal. Hak tunggal yang dimiliki oleh negara, di mana dia bisa menentukan tujuan negaranya atau membuat segala peraturan yang berlaku di negara tersebut. Itu hak monopoli. Jadi nggak semua orang bisa memiliki hak monopoli ya, hak tunggal. Jadi misalnya kita nggak bisa punya hak monopoli atau hak tunggal untuk menentukan tujuan negara, tapi yang memiliki hak itu adalah negara itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah sikap mencakup semua. Untuk sikap mencakup semua ini adalah artinya bahwa segala peraturan yang berlaku di negara kita itu berlaku juga bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Nah, itu kira-kira yang bisa Ibu ulas sedikit tentang pelajaran minggu lalu. Oke, selanjutnya tentang bagaimana penyelenggaraan negara. Gini ya, kalau misalnya di suatu negara, misalnya kekuasaan dipegang oleh satu orang atau satu lembaga saja, itu sudah pasti akan terjadi kesewenang-wenangan, akan terjadi diktator. Nah, untuk itu di negara Indonesia dikenal dengan pembagian kekuasaan. Apa itu pembagian kekuasaan? Artinya kekuasaan pemerintahan itu dibagi-bagi supaya nggak semuanya terpusat di satu lembaga saja. Nah, ini dikenal sebagai istilah trias politika yang dikeluarkan oleh Montesquieu. Nah, yang pertama, trias politika itu apa aja? Yang pertama ada legislatif, yang kedua ada eksekutif, dan yang ketiga ada yudikatif ya. Nah, untuk eksekutif itu sendiri adalah presiden, udah jelas kan. Nah, yang ingin Ibu jelaskan dari awal dulu nih ya. Yang pertama adalah legislatif. Legislatif itu adalah lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang. Siapakah saja lembaganya? Itu adalah MPR, DPR, dan DPD. Udah tahu dong, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Itu legislatif ya. Yang kedua adalah eksekutif. Nah, eksekutif ini adalah lembaga yang menjalankan undang-undang. Dan siapakah itu? Dia adalah lembaganya adalah presiden beserta menterinya. Yang ketiga yaitu yudikatif. Yudikatif ini adalah lembaga yang mengawasi dan mempertahankan jalannya undang-undang. Nah, apa aja lembaganya? Itu adalah Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Itu kira-kira untuk pembagian kekuasaan. Ingat, ini pembagian kekuasaan ini disebut dengan trias politika yang dikeluarkan oleh Montesquieu ya. Lembaga eksekutif ini dirasakan memiliki wewenang yang cukup sentral, di mana wewenangnya adalah menjalankan undang-undang yang akan langsung ke rakyat gitu ya aksesnya. Sehingga dalam hal ini lembaga eksekutif yaitu presiden memang harus menjalankan tugasnya dengan sedemikian rupa gitu ya. Nah, untuk itu presiden dibantu oleh menteri. Ada nggak sih aturannya tentang ini? Tentu saja ada, anak-anak. Kementerian itu diatur dalam Undang-Undang Pasal 4 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015, di mana tugas menteri adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden. Begitu kurang lebih tugasnya menteri. Selain dari Pasal 7 tahun 2015 yang sudah Ibu bilang tadi, ada juga undang-undang yang mengatur tentang kementerian, yaitu Undang-Undang Nomor 39. Nah, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 ini mengatur tentang bagaimana jumlah menteri. Jadi di sini diatur bahwa jumlah menteri maksimal itu paling banyak hanya 34. Itu cukup banyak sih sebetulnya ya. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan barusan tentang pasal Undang-Undang Nomor 39, maksudnya tentang jumlah kementerian. Jumlah menteri itu maksimal kan 34. Nah, kalau ada pertanyaan boleh nggak kurang dari 34? Itu boleh ya. Jadi tergantung kebutuhan presiden. Presiden membutuhkan pembantu dalam penyelenggaraan negara misalnya berapa kementerian. Nah, misalnya hanya 30 bisa saja. Nah, kementerian yang paling dibutuhkan oleh negara Indonesia saat ini tentu saja menjadi prioritas bagi presiden untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi menteri. Itu kira-kira sih materi yang bisa Ibu sampaikan ya. Jadi sudah ada beberapa bahasan dari awal sampai akhir, itu tentang sifat negara, kemudian teori pembagian kekuasaan,
dan tentang lembaga eksekutif dan kementerian. Nah, ibu rasa ibu nggak akan ngasih tugas apapun, jadi cukup kalian pelajari saja tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka nilai-nilai Pancasila. Jadi karena minggu lalu juga kan ibu udah ngasih tugas, jadi minggu ini kalian free tugas, tapi kalian harus banyak baca. Dan pesan ibu, jaga kesehatan ya, stay at home katanya, tetap aja di rumah, jangan terlalu banyak keluyuran lah, supaya kitanya bisa menjaga diri kita sendiri gitu ya dari pandemik di luaran sana. Dan ibu doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.